Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 796-800. Wen Yan, wajah wanita paruh baya itu menunjukkan keterkejutan. Tampaknya semua keluarga ini berpikir bahwa duel ini, Gai Zhouyu akan menang. Ya. Mereka seharusnya merasa bahwa ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, jadi mereka tidak tertarik untuk berkunjung. Zhong Wu berdiri dan berkata, "Oke, bunga batu putih, ayo masuk. Aku tidak bisa menahan diri. Ayolah." Saat ini, belasan mobil mewah tiba-tiba muncul, menyerbu ke dalam tempat parkir, dan lebih dari 30 orang turun dari mobil tersebut, terlihat dari penampilan dan pakaiannya yang semuanya adalah orang-orang bertubuh besar dengan banyak hal. Identitas. Setelah turun dari bus, mereka tidak langsung masuk ke kawasan pemandangan itu. Sebaliknya, mereka berdiri dalam beberapa baris. Salah satunya menopang seorang lelaki tua berambut putih dan bermata cerah. Tak jauh dari situ, beberapa orang melihat lelaki tua itu dan mengenali identitasnya. Mereka semua terkejut ketika membicarakannya. Ya Tuhan, bukankah itu lelaki tua dari keluarga Gai yang membangun Tiancheng? Dia semua ada di sini. Dia pasti datang. Seberapa pentingkah permainan ini bagi kaum Gai? Jika dia tidak datang ke kota, bagaimana dia bisa meningkatkan moral keluarga Gai? Itu benar. Tentu saja, orang terpenting yang hadir adalah Gai Tiancheng, kelas berat penting keluarga Gai. Pedang Tianyu adalah ayah Gai Zhouyu, ayah Gai Jiuxiao, pemimpin kedua keluarga Gai. Kota Langit. Orang tua. Dengan cara ini, mohon Gai Jiuxiao di satu sisi segera memberi isyarat untuk mengarahkan orang ke pintu masuk tempat pemandangan itu. Gai Tiancheng mengangguk pelan dan pergi ke tempat pemandangan itu. Oh, bukankah itu lelaki tua dari keluarga Gai? Selamat datang, selamat datang. Setelah melihat pertempuran besar dari kejauhan, Zhong Wu saling menyapa sambil tersenyum. Gai Tiancheng hanya mengangguk pelan, "Pak Tua Zong, kamu masih begitu energi. Kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu tidak pensiun dini seperti saya?" Anda dapat mengetahui dari kata-kata ini bahwa dia dan Zhong Wu sudah saling kenal sejak lama, dan mereka dekat satu sama lain. Mendengar ini, Zhong Wu menggelengkan kepalanya sambil masam. Tersenyum, "Orang tua, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku ingin berhenti. Kaki lumpur itu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih kelasku. Ia telah menjadi pengelola Menara Langit dan Bumi selama puluhan tahun. Kekhasan Menara Langit dan Bumi sendiri menentukan bahwa beberapa hal aneh sering terjadi di menara tersebut. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga tersebut. Dia bisa, tetapi murid-muridnya tidak bisa. Jaraknya terlalu jauh. Dalam beberapa dekade terakhir, ada dua kejadian tak terduga di Menara Qiankun. Salah satunya adalah ketika dia baru berusia 10 tahun. Saat itu, dua prajurit berduel di menara dan satu tewas. Saat itu, cukup menimbulkan kehebohan di ibu kota. Suatu ketika, 20 tahun yang lalu, Gai Zhouyu bertarung melawan 7 penguasa surgawi di Menara Langit dan Bumi dan menang dengan kekuatan mutlak. Saya khawatir kedua kejadian tersebut akan dilumpuhkan oleh perubahan orang-orang biasa yang tekadnya buruk. Hanya Zhong Wu, yang terbiasa dengan angin, hujan, dan dunia, yang dapat terbiasa dengannya. Zhong Wu melihat gelombang orang lain datang dari belakang dari kejauhan dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya. Gai Tiancheng tidak menoleh ke belakang. Dia mulai tersenyum aneh. Sebenarnya, saya cukup terkejut bahwa saya akan datang ke tempat ini lagi seumur hidup saya. Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia. Zhong Wu secara alami tahu ada sesuatu dalam kata-katanya, tapi dia tidak menjawab. Kali ini Zhouyu dan yang lainnya bertarung di sini. Sayang sekali bocah itu mencari kematiannya sendiri. Mata Gai Tiancheng memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan segera melangkah menuju tempat pemandangan itu. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi datang. Di mana Li Shao? Mata beberapa orang menyapu tempat pemandangan itu, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok Jericho Li. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dou Suai berpikir, Li Shao harus masuk, ayo masuk lagi. Baiklah. Pemandangan Menara Qiankun hari ini area ini sangat ramai. Gelombang orang datang untuk menyaksikan pertempuran setelah gelombang orang mendengar berita tentang pertempuran menentukan antara Gai Zhouyu dan Guru Li. Kesempatan menentukan ini jarang terjadi selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka tidak mau rindu. Pada saat ini, Jericho Li bergegas ke lokasi pertempuran yang menentukan. Belum terlambat, Jericho Li melangkah maju setelah melihat tempat pemandangan yang ramai. Tiba-tiba, teriakan kejutan datang dari belakang. Mengapa? Apakah kamu Jericho Li? Seseorang memanggil namanya lagi. Jericho Li tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat sekeliling.
Kemudian dia melihat seorang gadis cantik dan murni dalam gaun putih sederhana datang ke arahnya dengan keraguan. Kamu adalah... Jericho Lee tidak mengenal satu sama lain. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Kamu adalah pacar Jericho Lee dan Ling Yan. Jericho Lee tercengang. Apakah kamu teman Ling Yan? Ya. Kamu belum mendengar kabar dariku akhir-akhir ini. Ling Yan memintaku untuk mencarimu kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Lou Qingqing berkata sambil tersenyum. Oh, begitu, tiba-tiba Jericho Lee. Sebelumnya dia menelepon Mo Lingyan menyebutkan bahwa dia membiarkan teman-temannya mencarinya akhir-akhir ini. Untuk memperkenalkan diri, nama saya Lou Qingqing. Halo. Jericho Lee masih sangat menyayangi wanita yang lebih sopan ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu di sini untuk menonton pertandingannya juga? Lou Qingqing tiba-tiba bertanya. Jericho Lee tercengang. Dia menggelengkan alisnya dan berkata, "Iya." Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika dia adalah Tuan Li, saya khawatir itu akan membuatnya takut. Semua orang datang untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan ini. Tampaknya perhatian dari pertempuran yang menentukan ini sangat tinggi. Lou Qingqing bergumam. Lou Qingqing. Saat itu, tidak jauh dari situ datanglah seorang pria dan seorang wanita. Mereka maju ke depan. Ketika wanita itu melihat Jericho Lee di samping Lou Qingqing, wajahnya tiba-tiba berubah. Mengapa kamu di sini? Jericho Lee menoleh dan tertegun. Bagaimana bisa jadi kamu lagi? Ruan Qingqing. Wanita ini sungguh berhantu. Dia bisa bertemu wanita luar biasa ini kemanapun dia pergi. Berdiri di samping Ruan Qingqing adalah Su Ziqiang, yang diajar dengan kejam oleh Jericho Lee hari itu. Saat ini, Su Ziqiang melihat Jericho Lee, dan matanya langsung menunjukkan kebencian yang kuat. Berpikir untuk dipermalukan di klub bintang hari itu, dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Karena banyaknya orang, Su Ziqiang tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dengan menahan diri dan berkata dengan dingin, "Ini benar-benar kebetulan, Qingqing. Kamu bisa melihat pria menyebalkan ini di mana-mana." "Saya tidak tahu. Saya pikir dia mengikuti saya." Lou Qingqing tercengang dengan ini. Dia berkedip. Dia dengan jelas mengenali kebencian yang kuat terhadap Jericho Lee dari kata-kata mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada dendam di antara mereka? Apa masalahnya? Lou Qingqing bertanya pada Ruan Qingqing dengan suara rendah. Ruan Qingqing memelototinya dan bersenandung dingin, "Jangan bilang kamu tidak tahu, Ling Yan sudah putus denganku." Bab 797. Apa? Lou Qingqing terkejut, ada apa? Ling Yan sama sekali tidak memberitahuku. Kenapa dia melakukan itu? Jenis obat yang sangat kuat yang dia berikan kepada Ling Yan. Ling Yan sama sekali tidak mempercayaiku. Dia berdiri di sisinya dan putus denganku. Ada hal seperti itu. Apakah itu benar? Apakah kalian saling kenal? Jericho Lee merasa takjub. Dia menutupi dahinya dengan tangannya dan sedikit terdiam. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya terlalu malas untuk menjelaskan. Anda bisa mempercayai apa yang ingin Anda percayai." Oh, Lou Qingqing memandang Ruan Qingqing dan Jericho Lee. Sejujurnya, dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya, karena dia bukan klien, dan dia tidak mengetahui keseluruhan cerita, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Jericho Lee berbalik untuk pergi. Lou Qingqing ragu-ragu dan memanggilnya, "Tunggu sebentar. Ada yang lain. Apakah kamu tidak ingin menonton pertarungan hari ini? Kebetulan kami juga di sini untuk melihat pertarungan yang menentukan. Karena kami sedang dalam perjalanan, ayo bergabung dengan kami." Lou Qingqing tidak memahami kontradiksi antara dia dan Ruan Qingqing. Tapi menurutnya karena Jericho Lee adalah pacar Mo Lingyan, pasti ada sesuatu yang disukai Mo Lingyan. Dia harus memperlakukan orang dengan baik agar Mo Lingyan tidak menyalahkannya. Jericho Lee adalah salah satu Zeng, tidak perlu. Dia tidak ingin membawa beberapa botol minyak, dan ketika pertempuran yang menentukan dimulai, dia pasti akan mengungkapkan identitasnya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, yang pasti akan menimbulkan komplikasi. Jangan malu. Ling Yan dan aku berteman. Kamu adalah pacar Ling Yan. Itu teman. Lou Qingqing tersenyum tipis. Siapa teman-temannya? Ruan Qingqing bersenandung dengan getir. Su Ziqiang, sebaliknya, bersikap sinis dan sarkastik. Lou Qingqing sedikit malu. Dia mengira jika mereka bersama, bau mesiu sangat menyengat. Bagaimana Jericho Lee menyinggung perasaan mereka dan membuat mereka begitu marah. Untungnya, Ruan Qingqing mengatakan bahwa karena dia putus dengan Mo Lingyan, kebenciannya dialihkan ke Jericho Lee. Bagaimana dengan Su Ziqiang? Dia tidak berpikir Jericho Lee dan Su Ziqiang akan mengalami konflik. Lagi pula, identitas mereka terlalu berbeda. Su Ziqiang adalah keluarga kaya di ibu kota. Mo Lingyan memberitahunya bahwa Jericho Lee adalah penduduk asli kota Luzhu dan seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok.
Identitas mereka tidak dapat mencapai tingkat yang sama. Mereka bukan orang yang sama. Aneh rasanya memiliki konflik. Jericho Lee menatap Luo Qingqing dalam-dalam. Dia menemukan bahwa dia tidak memiliki masalah seperti Ruan Qingqing. Meskipun semuanya disebut Qingqing, mereka memiliki nama yang berbeda. Baiklah. Dia mengangguk. Hal ini menghilangkan rasa malu Luo Qingqing, dan dia segera menunjukkan senyuman. Bagus. Ayo kita berkumpul, agar tidak perlu melakukan apapun dengan Ruan Qingqing. Karena masih ada 2 jam lagi sebelum pertempuran yang menentukan, semua orang yang datang ke sini bermain-main dan menikmati pemandangan malam menara langit dan bumi. Beberapa orang naik ke menara langit dan bumi, satu lapis pada satu waktu, dan ada orang di setiap lantai. Wow! Sungguh pemandangan malam yang indah. Luo Qingqing dengan senang hati mengambil ponselnya dan mengambil gambar dari kiri ke kanan. Sebagai menara kuno, Menara Qiankun memiliki gaya yang sederhana, dihiasi dengan banyak lampu neon modern dan lampu warna-warni, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Khususnya, ada sungai tidak jauh dari pagoda Qiankun. Sungai ini juga dihiasi dengan lampion yang sangat indah dan tak terlupakan. Ruan Qingqing, yang selalu sangat marah pada Jericho Lee, juga tenggelam dalam pemandangan yang indah. Suasana hatinya lebih baik dan menunjukkan senyuman langka. Beberapa orang naik ke lantai 10 menara langit dan bumi. 10 lantai. Anda bisa melihat sungai Changlan secara lengkap dari sini. Indah sekali. Luo Qingqing sangat gembira. Untuk adegan ini, Jericho Lee relatif hambar. Pemandangannya sungguh indah, namun ia lebih tertarik pada keterampilan medis dan budidaya. Mungkin dia adalah pria yang tidak mengerti perasaan asmara. Jericho Lee, lihat. Sepertinya ada perahu di sungai. Luo Qingqing tiba-tiba menunjuk ke sungai Changlan. Jericho Lee memusatkan pandangannya dan berkata, memang ada perahu kecil. Itu seharusnya menjadi perahu wisata. Orang dapat meminta bayaran untuk mendayung. Namun, dia memperhatikan bahwa sepertinya ada udara pejuang yang kuat di kapal, mencapai periode menghancurkan lembah. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia menebak dengan benar, pemilik nafas itu seharusnya adalah salah satu pengelola menara langit dan bumi. Dia pernah bertemu Zhong Wu di pintu masuk tempat pemandangan itu sebelumnya. Dia juga seorang penguasa surga, tetapi dia begitu tersembunyi sehingga kebanyakan orang tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang pejuang. Saya tidak tahu banyak tentang Menara Qiankun, hanya saja itu istimewa, sekarang. Menara ini benar-benar aneh. Kemeriahan terus berlanjut, namun seiring berjalannya waktu, malam semakin gelap dan jumlah wisatawan di kawasan pemandangan tersebut semakin berkurang. Jam 10 malam, 2 jam menuju pertarungan. Jericho Lee masih bermain di Menara Langit dan Bumi, namun setelah berkeliling, dia bertemu dengan beberapa orang yang mengejutkannya. Itu kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Ada kebencian yang kuat di wajah pihak lain. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Jericho Lee. Mata Jericho Lee menyapu beberapa orang, dengan cibiran di mulutnya, mengapa kamu ingin menetap denganku? Sebaiknya kamu memikirkan apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Mendengar ini, wajah pihak lain berubah. Dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di wajah marahnya. Luo Qingqing menghampiri dan bertanya, Jericho Lee, ada apa? Siapa mereka? Temanmu. Teman. Jericho Lee memiliki lengkungan yang berarti di mulutnya. Itu hanya teman yang sangat spesial. Chang Huayun, Feng Linger. Meskipun Jericho Lee hanya mengenal mereka berdua, dia berpikir sambil berlutut bahwa orang yang berdiri di samping mereka pastilah jenius dari 7 keluarga asli di Provinsi Huizhou. Ya, keduanya adalah jenius dari 7 keluarga yang belum dicopot olehnya. Mata 6 orang menatap Jericho Lee, memancarkan semacam cahaya kebencian, itu semacam kebencian darah. Namun dalam kebencian ini, ada lebih banyak keputusasaan dan ketidakberdayaan. Kebencian adalah balas dendam. Ketidakberdayaan bukanlah balas dendam sama sekali. Sungguh teman, Luo Qingqing tidak mengetahui identitas orang-orang ini, wajahnya menunjukkan senyuman tebal, halo, senang bertemu denganmu. Atas sapaannya, beberapa orang tidak memperhatikan, melainkan menatap Jericho Lee. Hal ini membuat Luo Qingqing sangat bingung, aneh, kenapa kamu selalu menatap Jericho Lee? Itu karena mereka punya dendam, bukan? Ruan Qingqing mencibir, tidak bisakah kamu melihatnya? Mata mereka adalah mata kebencian, teman. Mereka sama sekali bukan teman. Bab 798. Ini. Luo Qingqing memandang Jericho Lee dengan curiga, apa yang terjadi? Jericho Lee tidak menjelaskan, tetapi dengan dingin menatap Feng Linger dan yang lainnya, kamu hanya menatapku dengan mata seperti ini, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Mohon ingatkan kamu, jangan bermimpi bahwa kamu tidak boleh bermimpi. Kemungkinan besar kamu akan mengambil nyawamu sendiri. Ini setara dengan ancaman peringatan, yang membuat keenam orang Chang Huayun terlihat sangat jelek. Mereka mengepalkan tangan dan hanya membenci ketidakmampuan mereka.
Yah, kamu tidak bisa berkata apa-apa. Lebih tepat mengenali dirimu sendiri dengan jujur daripada memikirkan harapan-harapan muluk-muluk yang mustahil itu. Orang-orang harus memiliki pengetahuan diri. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikan beberapa lalat, kata Jericho Lee. Sambil tersenyum, menoleh untuk melihat pemandangan di luar menara. Chang Huayun dan yang lainnya menjadi pucat, putus asa dan sedih. Mereka bisa mendengar suara perkataan Jericho Lee. Itu semacam penghinaan terhadap mereka. Mereka merasa tidak repot-repot membunuh mereka. Mereka benar-benar meremehkan dan meremehkan mereka. Mereka dulunya adalah orang-orang jenius dari 7 keluarga di Provinsi Huizhou, tetapi sekarang mereka dipandang rendah. Kontras seperti ini sulit diterima oleh mereka. Lou Qingqing menjadi semakin bingung dan tidak mengerti sepatah kata pun. Pada akhirnya, dia tidak kusut sama sekali. Bagaimanapun, itu bukan urusannya. Hanya Ruan Qingqing dan Su Ziqiang yang mengerutkan kening pada Jericho Lee. Mereka tidak tahu alasannya. Mereka selalu merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan Jericho Lee kepada Chang Huayun dan yang lainnya adalah semacam ironi dan ancaman. Suasana kebencian dan penargetan pun mencair dalam suasana ramai wisatawan. Lou Qingqing terus bermain dengan gembira, riang dan sederhana, di mana dia bertanya dengan santai, Jericho Lee, apa pendapatmu tentang pertarungan yang menentukan malam ini? Tidak juga, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Lou Qingqing berkata, mengapa kamu selalu memperlakukanku sebagai orang yang tidak mengerti apapun? Saya tidak mengatakan ini atau itu. Itu membuatku sangat bodoh. Jericho Lee tertawa, bukan. Go Lou Qingqing memutar matanya. Pada saat ini, Ruan Qingqing di sebelahnya berkata, jangan ikut campur, apa yang bisa kamu tanyakan padanya. Su Ziqiang bersenandung dingin, tidak ada gunanya bertanya padanya. Lebih baik bertanya padaku dan Qingqing. Lou Qingqing mengedipkan matanya, yah, apakah kamu tahu sesuatu? Ruan Qingqing memikirkannya dan menjawab. Memotong. Lou Qingqing bergumam, saya tidak tahu apakah Anda bisa menjelaskannya. Apa itu pejuang? Apakah seseorang yang pernah berlatih seni bela diri seperti di serial TV? Ruan Qingqing berpikir sejenak dan mengangguk, hampir bisa dimengerti, tetapi seorang ahli seni bela diri bukan hanya orang yang berlatih seni bela diri, tetapi juga orang yang memahami beberapa seni bela diri yang misterius. Lou Qingqing tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa pemahamannya tidak jauh berbeda, dia membuka mulutnya dan berkata dengan gembira, artinya, orang-orang seperti taekwondo, taekwondo, dan karate. Begitu dia mengatakan ini, Su Ziqiang mengerutkan kening dan membalas, bagaimana bisa jalan seperti itu? Bagaimana taekwondo bisa dibandingkan dengan seni bela diri? Bagaimana seni bela diri bisa dibandingkan dengan cara dangkal badut? Yang disebut taekwondo dan para jagoan karate tidak bisa mengambil tindakan melawan ahli bela diri terkuat. Membunuh mereka semudah membunuh semut. Pidatonya penuh hinaan, nadanya meremehkan, sehingga beberapa turis di sekitar, semuanya mendukungnya. Apakah itu benar-benar kuat? Lou Qingqing tidak bisa mempercayainya. Dia pernah melihat beberapa drama TV sebelumnya, di mana para master taekwondo dapat memecahkan ubin dengan tangan kosong, yang mana ini cukup ampuh. Ada juga klub taekwondo di universitas, dan ada juga beberapa ahli. Sejujurnya, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Su Ziqiang. Itu berlebihan. Ketika Su Ziqiang melihat ekspresinya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, Lou Qingqing, kamu tidak mengerti sesuatu ketika aku memberitahumu. Ketika kamu memasuki level tertentu, kamu akan tahu bahwa apa yang kami katakan tidak menipu kamu. Ukuran dunia berada di luar imajinasi Anda. Sebagai seorang pejuang, Su Ziqiang memiliki kebanggaan alami, terutama bagi masyarakat awam yang tidak memiliki prestasi, kebanggaan itu menjadi rasa superioritas yang kuat. Tidak ada jalan. Tidak ada orang yang bisa menjadi seorang pejuang, dan setelah menjadi seorang pejuang, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang akan dibanggakan semua orang. Lou Qingqing merasa sedikit tidak nyaman tentang hal ini, tetapi dia memiliki temperamen yang baik sepanjang waktu, dan tahu bahwa Su Ziqiang sedang mengejar Ruan Qingqing, jadi dia tidak mudah untuk diserang. Meskipun aku sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Sama saja dengan para ahli di film itu. Begitu suara itu turun, Feng Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia tidak melebih-lebihkan. Prajurit sejati lebih kuat daripada para master yang terbang melewati atap dan berjalan melewati tembok. Dia menoleh dan melihat seorang gadis cantik dengan temperamen khusus. Penampilannya tidak terlalu bagus. Dibandingkan dengan Lou Qingqing dan Ruan Qingqing, dia sedikit lebih buruk, tapi temperamennya tidak ada bandingannya. Sangat menarik, sangat nyaman. Begitu mata Su Ziqiang berbinar, dia menyadari Feng berlama-lama, tetapi karena dia hanya tertarik pada Ruan Qingqing, matanya kembali normal setelah keterkejutannya. Bagaimana apanya? Lou Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Linger meliriknya dengan ringan.
Penampilannya yang acuh tak acuh seperti melihat seekor semut. Dia begitu meremehkan sehingga Lou Qingqing terkejut. Bukan Anda yang berlatih seni bela diri. Tentu saja, Anda tidak memahami urusan praktisi seni bela diri. Feng Linger perlahan membuka mulutnya dan menjelaskan, dan pada saat yang sama, sudut matanya terus memperhatikan Jericho Lee. Sepertinya kamu seharusnya melihat beberapa film di mana para praktisi memecahkan batu-batu besar di dada mereka, yang mana mungkin sangat kuat di matamu. Tetapi bagi seni bela diri, sebuah tinju dapat memecahkan ribuan pon batu besar. Orang yang kuat dalam seni bela diri memiliki kekuatan untuk memecahkan tanah. Lihat perahu di tepi sungai. Lou Qingqing berbalik untuk melihat ke atas, dan kemudian mendengar kata-kata yang membuatnya merasa sangat tidak masuk akal. Jika kamu kuat dalam seni bela diri, kamu bisa menenggelamkan perahu dengan satu pukulan. Lou Qingqing membuka mulutnya dan tidak percaya. Itu adalah mobil yang konyol. Palsu, bukan? Adakah orang di dunia ini yang bisa menghembuskan napas dan menenggelamkan perahu? Apakah ini berbicara tentang Krostal? Itu omong kosong. Meski perahu di Sungai Changlan hanya berupa perahu kayu, namun setiap papan perahu setidaknya memiliki tebal 10 cm dan berat lebih dari 200 kg. Bagaimana Anda bisa menenggelamkan kapal seberat itu dalam satu tarikan napas? Kulit sapi berterbangan ke angkasa. Penonton di sekitar juga menunjukkan warna ketidaksetujuan. Saya pikir gadis kecil yang cantik ini benar-benar sombong. Lanjutkan. Ini meledakkan mereka. Melihat ketidakpercayaan di wajah Lou Qingqing, Feng Linger mulai mencibir. Dia melompat turun dari lantai 10 menara langit dan bumi. Bab 799. Ada teriakan panik di antara kerumunan. Tidak. Tanda seru petik 2. Wajah Lou Qingqing berubah drastis. Dia dengan cepat membungkuk di tepi menara dan melihat ke bawah. Dia segera membuka mulutnya dan melihat Feng Linger di tanah. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, bagaimana ini bisa terjadi? Bolehkah melompat setinggi itu? Tidak hanya dia yang terkejut, tapi juga para turis. Saya melihat Feng Linger melompat, seperti laba-laba yang fleksibel, menggenggam tepi menara. Hampir setiap lompatan, dia bisa melompat setinggi menara 2 lantai, dan lalu dia melompati menara 10 lantai dalam beberapa saat. Kiss. Apakah saya buta? Apa yang saya lihat? Dia melompat langsung ke menara 10 lantai dari tanah. Turis hantu. Memecahkan pot, semua mata konyol, beberapa penakut sangat takut, panik berteriak melarikan diri. Mengenai dampak dari adegan tersebut, mereka merasa bahwa itu benar-benar di luar jangkauan pemahamannya, dan secara langsung mengira bahwa itu adalah iblis. Menendang. Feng Linger melompat ke menara 10 lantai dan jatuh di depan Lou Qingqing. Para turis di sekitarnya dengan cepat melarikan diri. Dia memandang Lou Qingqing sambil tersenyum, sekarang kamu harusnya tahu bahwa apa yang aku katakan itu benar atau salah. Golum. Lou Qingqing menelan ludahnya dengan keras, matanya terbuka lebar, dan dia tertegun. Untuk waktu yang lama, dia bergumam dengan tak terbayangkan, benar-benar ada master seperti itu di dunia. Dia selalu membesar-besarkan efek khusus dalam film. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, yang seperti mimpi. Feng Linger sangat puas dengan reaksinya, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Jericho Lee, dia menemukan bahwa perhatian Jericho Lee tidak tertuju padanya. Saya merasa sangat rumit. Sejujurnya, kekuatannya sangat kuat, tapi jauh lebih buruk daripada guru surgawi muda ini. Faktanya, kekuatanku juga sangat umum. Beberapa orang lebih kuat dariku, kata Feng Linger dengan nada yang rumit. Apa? Lou Qingqing menarik napas dingin. Menurutnya, tangan Feng Linger barusan sudah menjadi master yang tiada taranya. Namun pada akhirnya, Feng Linger mengatakan bahwa kekuatannya sangat rata-rata. Itu bohong, bukan? Baru setelah itu dia mengerti bahwa Ruan Qingqing dan Su Ziqiang baru saja berkata bahwa dunia ini sangat besar dan ada banyak hal buruk yang tidak dapat dia pahami. Dia memikirkan sesuatu dengan sangat cepat, dan berbisik karena terkejut. Feng Linger mengangguk dengan berat, dengan sedikit rasa hormat di matanya. Kami di sini hari ini untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan ini, karena dua pertempuran yang menentukan ini adalah ahli top yang kekuatannya telah mencapai kondisi yang sangat mengerikan. Dengan kekuatanku, mereka bisa menghancurkanku dengan satu jari. Lou Qingqing merasa ini seperti mendengarkan kitab surga, tetapi baru saja dia melihat bahwa Feng Linger aman ketika dia melompat dari lantai 10 menara langit dan bumi. Dia harus mempercayai ini. Melihat berarti mempercayai. Dia tidak berani menyangkal apa yang tidak dia ketahui. Dia terkejut. Sangat kuat. Kedua pria yang datang untuk bertarung hari ini semuanya adalah penguasa surga. Tentu saja. Tapi level saya jauh dari ranah guru surgawi. Ketika Feng Linger mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee. Namun melihat wajah Jericho Lee yang setenang air, dia merasa sangat aneh.
peduli tentang apapun. Tuan Surga. Apa yang ditanyakan oleh guru surgawi Lou Qingqing dengan rasa ingin tahu. Suara Feng Ling'er penuh hormat, dan dia menghela nafas dengan lembut. Ada banyak tingkatan seni bela diri yang berbeda, dari latihan Qi yang paling rendah hingga membangun fondasi, membuka cahaya, membuka lembah, dan ramuan emas. Tianxi adalah nama lain dari Master Jindan. Tidak ada seorang pun di antara semua seni bela diri yang dapat mencapai level ini. Seperti saya, ini hanyalah masa dasar. Saat ini, dia selalu ingin membalas dendam atas kematian orang-orang dari keluarga angin, dan bekerja keras untuk berkultivasi. Kungfu tidak kalah dengan mereka yang menginginkannya. Setelah berlatih sepanjang hidupnya, kekuatannya juga telah menembus masa pembangunan fondasi. Namun, dibandingkan dengan guru surgawi Jindan, kekuatannya terlalu jauh. Balas dendam pada dasarnya tidak ada harapan. Dia putus asa dari lubuk hatinya. Beberapa hari yang lalu, berita bahwa Li Ye menantang Gai Zhouyu datang. Dia juga mengetahui bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Meski tidak bisa membalas dendam, Gai Zhouyu membunuh Jericho Li, yang juga mencapai tujuan balas dendam. Jadi dia datang ke ibu kota tanpa ragu-ragu. Dan dia memiliki pikiran yang sama, dan Chang Huayun dan yang lainnya, kami menantikan lubuk hati kami yang terdalam Jericho Li mati di tangan Gai Zhouyu. Jadi, Lou Qingqing terkejut. Berita seperti itu adalah dunia baru baginya. Menurutnya, penguasa surga seharusnya adalah sosok piramida yang berdiri di tingkat atas dan memandangi semua gunung. Yah, ada gerakan. Saat ini, wajah Chang Huayun berubah, dan matanya tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Ketika orang lain mendengar berita itu, mereka segera menoleh. Di Sungai Changlan, ada beberapa sosok, tapi mereka jelas sedang berkonflik. Pak Tua Zong, keluar dari sini. Sebuah suara kasar terdengar, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan. Wajah Zongwu dingin, dan dia menatap pria di depannya. Dia tidak takut. Kenapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? Aku tidak tahu ini menara langit dan bumi. Apakah aku di sini? Melihat lagi, Zongwu hampir berdiri di tepi sungai, tetapi tidak ada apa-apa di kakinya. Mengambang di sungai. Ini bisa membuat Lou Qingqing dan yang lainnya takut. Ini, apakah ada sesuatu di bawah kakinya? Apa aku linglung? Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Su Ziqiang memusatkan pandangannya dan menjelaskan dengan suara yang dalam, tidak ada apapun di bawah kakinya. Ini untuk mengendalikan suspensi tubuh berdasarkan kendali Qi yang sebenarnya, dan untuk mengendalikan udara secara tidak lengkap. Ketika prajurit mencapai tingkat kendali tertentu atas Qi aslinya, dia dapat membuat tubuhnya melayang. Selanjutnya, dia benar-benar dapat mengendalikan udara dengan Qi dan terbang. Termasuk Feng Ling'er dan yang lainnya, mereka semua sangat senang. Penguasa surga adalah keadaan pegunungan yang tinggi. Mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka mendengar tentang penguasa kekuatan surga. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka dikejutkan oleh penguasa sarana surga. Lou Qingqing merasa pandangan dunianya benar-benar berubah. Dia tidak pernah tahu kalau ada sekelompok orang seperti itu secara langsung. Saat ini, Ruan Qingqing bertanya pada Su Ziqiang dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu siapa pria itu? Su Ziqiang memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi aku merasa agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Pada saat ini, pria di Sungai Changlan tertawa terbahak-bahak, haha. Pak Tua Zong, menurutku kamu gila. Kemana perginya naga darahku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu juga. Nama itu mengubah wajah Su Ziqiang. Dia tiba-tiba berseru, saya ingat, dia adalah Mokai. Bab 800. Wajah Ruan Qingqing juga terkejut, maksudmu guru surgawi San Xiu yang terkenal itu, naga darah Mokai. Ya, itu dia. Su Ziqiang mengertakkan gigi. Feng Ling'er dan yang lainnya saling memandang dan merasa sangat bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang orang ini. Lou Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pria ini sangat kuat? Bagaimana tidak? Dia juga seorang guru surga, Su Ziqiang berkata dengan berat, 20 tahun yang lalu, ular hitam, manusia naga, dan darah iblis sama-sama terkenal, dan popularitas mereka sedikit lebih rendah dari pedang ajaib Tianyu. Meskipun tempat asalnya tidak diketahui di pada saat itu, dia sudah menjadi seorang pejuang di periode akhir Bigu. Beberapa tahun kemudian, dia menerobos alam guru surgawi dan membunuh beberapa guru-guru surgawi, yang membuatnya terkenal untuk sementara waktu. Dikatakan bahwa ular hitam pernah bertarung dengannya, tetapi tidak bisa mengalahkannya kata-kata ini ya, putra roh angin, Del. Muridnya mengerut. Lou Qingqing menghirup udara dingin dan berkata, betapa kuatnya. Pada saat ini, situasi di Sungai Changlan tiba-tiba berubah Zong. Wu saling menatap dengan dingin dan memberikan ultimatum, jangan dibuka. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi.
Ini bukan tempat bagimu untuk melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, dia segera mengarahkan staf di kapal untuk mengevakuasi para wisatawan. Baiklah. Aku akan pergi jika kamu melepaskanku. Jangan terlalu merasa benar sendiri, Pak Tua Zong. Mo Kaisi tidak peduli. Dia sama sekali tidak menyukai Zongwu. Sepertinya kamu tidak meneteskan air mata ketika kamu tidak melihat peti mati itu. Zongwu sangat marah. Hentikan omong kosong itu. Coba saya lihat apakah Anda telah menyusut di menara langit dan bumi ini selama lebih dari 10 tahun, dan apakah kekuatan Anda meningkat. Mo membuka wajah sombongnya, sambil memegang pinggangnya, jangan memakai pisau besar berwarna merah itu. Melihat ini, Su Ziqiang bergumam, ciri terbesar Mokai adalah pedang naga darah merahnya. Dikatakan bahwa dia menciptakan 3 bentuk naga darah dengan pedang itu, yang memiliki efektivitas tempur yang luar biasa. Feng Linger dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka segera menatap Sungai Changlan. Pertempuran sudah dekat. Sikat. Yang berdarah pisau panjang ditebas secara langsung, dan udara yang kuat keluar dari pisau, yang sepertinya langsung menelan musuh. Mata Zongwu sedingin es, dan dia tidak bingung saat menghadapi bahaya. Sosok pendeknya melompat bangkit dari air dan mengeluarkan momentum biru dari telapak tangannya, bang. Kedua ki asli bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh. Wajah banyak orang terkejut. Mereka segera menutup telinga dan merasakan gendang telinga akan robek. Dari pusat tabrakan, badai dahsyat menyapu, dan sungai segera menimbulkan kolom air setinggi lebih dari 10 meter. Air memercik dan berguling. Percikan air yang mengerikan membuat semua orang tercengang. Penonton yang berdiri di tepi sungai berteriak-teriak untuk melarikan diri, dan para wisatawan yang baru turun dari kapal lebih beruntung seumur hidup mereka. Lou Qingqing dan yang lainnya menelan ludah mereka dan terlihat ketakutan. Kekuatan. Macam apa ini? Bahkan jika Su Ziqiang telah menjelaskannya dengan jelas, itu tidak sekuat apa. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Feng Linger, Chang Huayun dan yang lainnya sangat masam. Mereka tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu sepanjang hidup mereka. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka takut seluruh hidup mereka akan sia-sia. Kemewahan. Inilah kekuatan guru surgawi. Jika Anda mengangkat tangan, gunung-gunung akan runtuh. Mata Su Ziqiang memancarkan fanatisme, dan dia bermimpi untuk mencapai tingkat seperti itu. Dalam hatinya, dia tidak tahu kapan Gai Suetian akan mencapai tingkat seperti itu, tapi dia berpikir bahwa cepat atau lambat Gai Suetian akan mencapai alam guru surgawi. Hahaha. Pak Tua Zong, kamu mengejutkanku. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda telah menjadi kura-kura kepala menyusut selama bertahun-tahun, dan pencapaian Anda menurun. Jangan tertawa. Zongwu bersenandung dingin, karena ketahuilah ini, cepatlah pergi. Jangan khawatir, aku tidak mencari masalah. Jarang, Mokai meletakkan pisaunya, dan tidak bermaksud memulai lagi, saya di sini untuk melihat kegembiraannya. Zongwu tertegun dan mengerutkan kening. Apa katamu? Hari ini adalah pertarungan antara Gai Zhouyu dan Tuan Li. Beraninya aku datang ke sini. Jika Anda menghancurkan pengadilan, tidakkah Anda akan menyinggung perasaan Tianyu? Saya bertanya pada diri sendiri, saya bukan lawan Gai Zhouyu. Betapapun lancangnya dia tidak berani mengambil risiko kecaman dunia dan memprovokasi orang yang tidak mampu menyinggung perasaannya. Apakah kamu yakin kamu di sini bukan untuk membuat masalah? Zongwu sepertinya tidak mempercayainya. Hei, percaya atau tidak itu urusanmu, lagi pula aku sangat penasaran dengan pertarungan yang menentukan malam ini, alis Zongwu terkunci. Seorang pria di sampingnya bertanya, tidakkah kita menghentikannya? Kalau-kalau dia menyakiti para turis. Tidak. Dia bukan pembunuh, harusnya benar-benar datang untuk menonton pertandingan itu. Zongwu melambaikan tangannya, meskipun Mo tindakan Kai barusan membuatnya sangat marah, tapi Mo Kai ingin menghancurkan lapangan, dia masih bisa melihatnya. Di tengah kerumunan, banyak sekali orang yang datang menemui Mo Kai, dan mereka semua menghindar seperti dewa wabah, karena takut mendapat masalah. Mo Kai memperhatikan sejenak di bawah menara langit dan bumi, lalu memanjat beberapa kali dan sampai ke puncak. Lantai 10. Para turis berteriak. Dalam sekejap mata, hanya Jericho Lee dan yang lainnya yang tersisa. Ini adalah tempat yang bagus dengan pemandangan terbaik. Dari sudut pandang lantai ini, Anda dapat melihat atap yang menentukan. Pertempuran, jadi ada orang terbanyak di lantai ini. Mo Kai ceroboh. Dia bersandar di tepi pagar seperti orang lain. Dia berbalik dan melihat Jericho Lee dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih di sini? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ekspresi seperti ini jatuh ke tangan Mo Kaiyan, yang membuatnya sangat puas. Dia memandang beberapa orang dan mengangkat alisnya karena terkejut, ternyata hanya beberapa generasi muda, dan mereka masih memiliki kekuatan.
Siapa namamu, bocah berbaju hitam? Hanya ada satu orang berbaju hitam, Su Ziqiang. Ketika dia mendengar ini, wajahnya berubah dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Hei, nak, itu kamu. Suara tidak puas Mokai terdengar. Su Ziqiang tahu bahwa dia tidak punya cara untuk bersembunyi, jadi dia harus melangkah maju dengan kepala kaku, senior. Siapa namamu, nak? Jangan tanya. Su Ziqiang dengan wajah tegang, dengan hati-hati menjawab, anak laki-laki bernama Su Ziqiang, tetua yang baik. Su Ziqiang. Oh, itu keluarga Su, jawab Mokai dan tiba-tiba menyadari, kamu adalah jenius dari keluarga Su. Saya dengar bakatnya luar biasa, bukan? Untuk ini, Su Ziqiang tidak berani mengatakan apapun. Dia takut jika dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah kepada Lehua, dia akan mengganggu pihak lain dan membunuhnya dengan marah. Maka dia tidak punya tempat untuk menangis. Jangan buka smash bar di bawah mulut, kata aku dan sudah masih punya sedikit persahabatan, sebelum minum.